Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Daniel. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tips dan trik bagaimana caranya teman-teman agar bisa ikut PPG Daljab tanpa harus menunggu minimal 3 tahun, secara umum 5 tahun ya untuk ikut PPG Daljab. Tapi sebelumnya simak video saya baik-baik dan jangan lupa subscribe, like, dan bantu share agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Oke, baik. Untuk adik-adik yang baru selesai ujian, baru selesai lulus kuliah, jangan buru-buru nikah dulu ya. Apalagi kalau memang jurusannya itu keguruan atau pendidikan. Sebaiknya adik-adik yang baru lulus kuliah itu harusnya ikut PPG Mandiri dulu, karena salah satu syarat untuk ikut PPG Mandiri adalah belum menikah ya. Jadi kalau sudah menikah, maka kita sudah tidak memenuhi syarat lagi ya untuk ikut PPG Mandiri ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah terlanjur menikah dan sudah mengajar sekarang di sekolah, sudah honor maksudnya, tidak perlu berkecil hati karena sebentar saya akan kasih tipsnya bagaimana ikut PPG Daljab dengan cepat tanpa harus menunggu 3 atau 5 tahun. Umumnya 5 tahun ya. Oke, saya banyak sharing dengan teman-teman guru yang ada di kabupaten saya, termasuk guru-guru swasta dan negeri ya. Mereka juga banyak sharing hal-hal yang berhubungan dengan PPG. Menurut mereka, kalau kita ingin cepat PPG, ikut PPG Daljab, kesimpulan dari beberapa sumber yang saya ambil, kita sebaiknya yang honor, yang masih honor biasa, sebaiknya beralih ke yayasan. Sebaiknya beralih ke yayasan. Kenapa saya sarankan untuk ke yayasan? Sambil teman-teman mengajar di sekolah negeri, teman-teman juga bisa ngajar juga di sekolah yayasan ya. Seperti itu. Kalau teman-teman tidak mau meninggalkan sekolah negeri teman-teman, usahakan cari sekolah yayasan yang bisa teman-teman naungi juga di situ, sembari sambil jalan dengan yang ada sekarang di negeri. Tapi kalau bisa silahkan tinggalkan saja kok, tidak ada masalah kok kalau hanya honorer biasa meninggalkan sekolah, kecuali ingin ikut P3K. Saya pikir yang paling bagus itu adalah kita punya cerdik dulu baru ikut P3K ya. Karena kalau tidak punya cerdik, kita akan kewalahan bersaing dengan teman-teman yang punya cerdik. Itu sangat berat sekali ya. Oke, jadi saya sarankan teman-teman yang sudah terlanjur sudah menikah, sudah honor beberapa tahun tapi belum ada panggilan untuk ikut pretest di SIM PKB teman-teman, silahkan teman-teman masuk atau beralih ke yayasan, atau paling tidak ngajar juga di salah satu yayasan. Yayasan itu lebih mudah prosesnya, lebih mudah, lebih cepat. Apalagi kalau di yayasan, kalau kita sudah lulus sertifikasi, nantinya akan mendapatkan inpassing. Kalau inpassing itu setahu saya setara dengan gaji PNS golongan 3. PNS golongan 3. Jadi itu silakan teman-teman cari di sekitar tempat teman-teman tinggal, tempat teman-teman mengajar. Dia mudah karena SK yayasan itu persyaratan untuk ikut PPG Kemenak misalnya atau yang lainnya, dia hanya butuh tanda tangan atau SK dari yayasan. Jadi mudah ya, tidak repot. Kalau kita di sekolah negeri, seperti pengalaman saya itu, saya honor itu 5 tahun baru ada panggilan pretest PPG, dan itu juga ngurusnya minta ampun, susah sekali dapat SK
dinas minimal, apalagi SK bupati. Sangat susah. Kita harus punya orang dalam untuk ngurus SK bupati. Dan saran saya untuk teman-teman jangan melakukan hal yang sama dengan saya. Saya kemarin agak acuh tak acuh dengan SK dinas bagi yang honor ya. Usahakan teman-teman rutin mengajukan SK setiap tahun ajaran baru, buat lagi SK dinas, buat lagi SK dinas, ajaran baru buat lagi SK dinas. Saya kemarin agak memandang remeh hal semacam itu, padahal itu persyaratan utama untuk ikut PPG. Jadi jangan dipandang remeh akan hal itu ya. Itu saja mungkin. Kesimpulannya kita akan mudah ikut PPG kalau di yayasan, tidak ribet, sama sekali tidak ribet dengan pengurusan berkas nanti, persyaratan yang diminta nanti. Dan kemudian ada istilah in-passing kalau di yayasan. Kalau sudah sertifikasi, teman-teman bisa langsung in-passing. Kalaupun nanti daftar P3K, itu juga akan tetap mudah karena teman-teman punya sertifikat pendidik. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang teman-teman bisa, silahkan jalani 2 tempat di negeri, ngajar di negeri separuh waktu dan ngajar di swasta juga separuh waktu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.